Perkenalkan, namaku Roci, tapi biasa orang menyebutku Oci. Sabtu, pukul 8 pagi. Kami baru tiba di Dusun Timbanu, Lombok Timur. Aku, Andi, Dini, Unyil, Luris, dan Randy melakukan registrasi di kantor BTNGR atau Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk keperluan mengurus simaksi. Hujan cukup lebat saat itu. Kabut turun, dan uap pun tampak jelas berhembus saat kami berbicara. Sembari menunggu hujan reda, Unyil mengeluarkan terangnya untuk memasak air. "Bang Oci, ayo ngopi dulu," kata Unyil. "Oke boleh, saya beli pisang goreng dulu sebentar ya, biar lebih pas rasanya." Rasa kopi yang sedikit terasa pahit ditemani pisang goreng yang rasanya memang manis, memang pasangan yang pas di pagi berkabut dan dingin. Saat sedang asik menyeruput kopi, tiba-tiba hujan pun reda, hanya sedikit gerimis yang masih membersamai. Kemudian kami bergegas, packing semua peralatan dan kami siap berangkat. Seperti biasa, akulah yang dipilih menjadi tim leader, jadi akulah yang berjalan paling depan. Alam Rinjani memang indah. Setiap jalur memiliki daya tarik tersendiri, dan tentu hal mistis yang menyelimutinya. Sudah banyak cerita-cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat. Tapi untukku pribadi, itu hanyalah bunga-bunga Rinjani yang membuat Rinjani nampak indah dan menantang. Ketika baru 25 menit berjalan, hujan kembali turun. Jalan setapak yang kami lalui agak licin berlumpur. Sesekali kaki kami terpeleset, namun tidak sampai menyebabkan kami terjatuh. Suasana jalur selatan Rinjani memang agak sepi, karena hanya sedikit pendaki yang melewati jalur ini. Jalur ini bukanlah jalur untuk pendakian, untuk menuju ke puncak, melainkan hanya sampai ke Pelawangan, Timbanu. Tapi, view dari lokasi ini adalah yang terindah, dengan pemandangan Gunung Baru Jari dan Danau Sagara Anak di dalam cekungan kaldera Rinjani Purba. Serta di sebelah kanan ada pemandangan jalur puncak Rinjani serupa tangga menuju ke langit dengan awan di bawahnya. Jalur selatan memiliki hutan yang rimbun dan tak jarang pendaki tersesat di jalur ini. Banyak cerita bahwa mereka menemukan hal-hal aneh, semacam hutan Aokigahara yang misterius di Jepang itu. Saat kami melewati hutan, banyak sekali kami dengar suara-suara, seperti suara orang berburu babi hutan atau rusa. Tapi entah dari arah mana suara itu. Setelah tiba di pos 1, gerimis pun hilang. Namun angin dari arah selatan cukup kencang, yang berhembus membawa kabut dingin, menusuk sehingga membuat tangan dan bibir kami membiru. Tapi tiba-tiba Dini, salah satu anggota tim kami, mengalami hipotermia. Bibirnya membiru, tangannya menggenggam erat, kaku. Lalu kuputuskan tim untuk bangun tenda di sana. "Unyil, tolong ambil air dan masak." Andi bangun tenda, dan Randy, "Tolong baluri tangan dan kakinya dengan minyak kayu putih," ucapku untuk segera memberikan pertolongan pertama sambil kubikinkan mata api. Karena hujan, kabut, dan angin yang kencang membuat tubuh kami terpapar suhu dingin cukup lama dan membuat tubuh Dini tidak bisa memproduksi panas. Hipotermia suatu kondisi di mana mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin. Hipotermia juga dapat didefinisikan sebagai suhu bagian dalam tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Dalam kondisi terparah, penderita hipotermia seperti merasakan panas atau kepanasan sehingga ia membuka pakaiannya. Padahal suhu tubuhnya jauh turun drastis. Peristiwa ini pernah terjadi di tahun 94. Di mana 7 orang pendaki ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tidak mengenakan baju. Lalu aku mencoba membuat perapian, tapi cukup sulit karena dahan pohon semuanya basah terkena hujan. Akhirnya aku cari bambu yang sudah mati, kukuliti dan kuserut dengan pisau lipat
sehingga menjadi seperti serat yang mudah terbakar. Akhirnya api pun siap, tapi hujan kembali turun. Untuk mencegah keadaan bertambah buruk, tim pun memasukkan Dini ke dalam tenda. Lalu ku minta Luris untuk melepaskan semua pakaian Dini untuk memberikan pertolongan berikutnya. Riz, kamu juga buka bajumu, lalu peluk Dini agar panas tubuhmu mengalir ke Dini. Ini pakai sleeping bag punyaku, perintahku dari luar tenda. Situasi saat itu membuat kami harus ngecamp di pos 1. Kami bersyukur, jam 6 sore hujan pun reda. Kondisi Dini membaik dan sudah dapat diajak bicara. Lalu kutawarkan ia teh manis dan 2 keping biskuit untuk memulihkan fisiknya. Suasana sore itu mulai berkabut tebal. Tenda-tenda sudah didirikan untuk kami berlindung saat malam dari suhu dingin menusuk kulit. Langit di ufuk barat pun menjingga, terlukis indah dari celah tumbuhan bunga Edelweiss yang tumbuh setinggi bahu. Perlahan warna senja pun berubah menjadi gelap. Kabut semakin tebal. Bahkan cahaya headlamp kami hanya mampu menembus kabut sejauh sekitar 10 meter. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, persis dari semak-semak, terdengar suara anak kucing mengeong. Awalnya kami tak menaruh curiga, tapi suara itu semakin dekat, hingga terdengar di balik pohon besar yang sudah setengah terbakar akibat kebakaran hutan bulan lalu. Kok ada suara kucing, Bang? Namanya juga alam bebas. Kucing juga bebas main kemana aja, Nyil. Jawabku sambil bercanda. Mana ada kucing di ketinggian 2.500 meteran. Lagian kucing hutan bukan endemik sini tahu, kata Andi. Dan semakin lama suara anak kucing itu semakin keras dan suaranya semakin banyak. Awalnya 1, kemudian 2, setelah itu menjadi banyak. Dan tak cuma itu, suara itu berpindah-pindah dengan cepat. Lalu ku coba mencari ke arah suara itu, tapi tak satu pun kutemukan anak kucing itu. Aku pun merasa ada kegelisahan pada tim karena suara-suara itu. Apa nggak ada apa-apa ini, Bang? Tanya Luris kepada kami. Enggak kok, kan cuma suara anak kucing. Kecil, tinggal lempar juga hilang. Jawabku sambil bercanda agar suasana tidak mencekam. Saat kami makan malam, perlahan angin membawa aroma busuk dari balik batu yang biasa dijadikan tempat sesaji orang-orang yang mencari ilmu hitam. Kok bau bangke, Bang? Tanya Dini sambil muntah-muntah. Bau itu membuat kami mual, busuk menusuk hidung. Akhirnya kami putuskan masuk ke tenda kami masing-masing. Saat pukul 23:15 atau hampir setengah 12 malam, Unyil membangunkanku. Bang, takut aku nih. Abang dengar gak? Ada suara perempuan nyanyi sambil main air di luar. Iya. Lalu ku bangunkan Andi dan Randy dan langsung mencoba merekam nyanyian itu. Aku bukan lalunya Sinada terserah nyawe Burung-burung yang sedekah nyawe. Lirik demi lirik yang tak ku mengerti diucapkan oleh suara perempuan itu sambil memainkan gemercik air yang jatuh dari pancuran tempat pendaki biasa mengambil air. Lirik tersebut mengandung kata seperti hilang nyawa, ruh nyawa, bangkai, dan tangis. Sungguh membuat kami bergidik merinding. Sunyi. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat ke arah tenda kami. Suara ranting patah terinjak dan anak kucing kembali terdengar mengeong. Dari tenda perempuan terdengar suara Luris. Kayak ada yang nyakarin tenda kami dari luar, Bang. Suara Luris terdengar khawatir. Lalu ku ambil pisau lipatku. Ku putuskan keluar bersama Unyil untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Dan ketika kami keluar,
Tiba-tiba unyil terperanjat. Tampak seekor monyet hitam berukuran besar, seukuran bocah 7 tahunan, menatap ke arah kami sambil menampakkan giginya. Monyet itu tidak menggeram. Ia nampak seperti senyum, lalu kabur ke arah rimbunan semak. Akhirnya demi keamanan dari binatang-binatang liar, kami berjaga dan membuat api unggun. Malam itu kami tidak tidur lagi. Hingga pukul 5 pagi, kami hanya sibuk menjaga api agar tidak padam sambil memasak air. Hari berikutnya, pukul 7 pagi, asap pagi unggun memayungi pagi yang gerimis. Ditemani aroma kopi hitam dengan kabut tipis-tipis turut serta membersamai. Padang Edelweiss memenuhi setiap sudut mata memandang. Embun menggantung indah pada jaring laba-laba yang terajut memikat serupa kalung intan termahal. Kupu-kupu pun berterbangan. Ia tak berkata, namun mampu memikat hati dan mata, serasa pagi yang sempurna. Dan setelah semua anggota tim terbangun, lalu selesai sarapan, kami pun fokus mengatur rencana agar sampai di Pelawangan sebelum malam. Pukul 9 pagi, kami pun berangkat menuju Pelawangan. Sebelum ke Pelawangan, tentu kami harus melewati pos 3. Dan jalur menuju pos 3 merupakan jalur yang ekstrim. Batu-batu yang kami pijak tampak dilapisi lumut, sehingga cukup licin. Dengan kemiringan tanah 45 derajat, pendakian itu sangat menguras tenaga. "Lembab sekali ya bang jalurnya," kata Unyil sambil terengah-engah. "Di sini memang lebih tinggi curah hujannya. Lebih berkabut juga dibanding jalur Sembalun atau Senaru. Setiap pijakan kami perhatikan baik-baik. Bebatuan cukup licin. Dan di kanan kiri kami ada jurang sedalam 20 meter. Semak-semak tumbuh subur dan agak menghalangi jarak pandang kami. Yang perlahan kami terabas semak belukar dengan tebasan pisau tramonita. Kami pun tiba di pos 3 lebih awal dari perkiraan, sekitar pukul 3 lewat 15 menit. Kami pun memutuskan untuk rebahan dan beristirahat sejenak, menikmati luasnya padang Edelweiss yang tumbuh setinggi dada orang dewasa. Tak lupa juga kopi hitam turut menjadi pemanis sambil memandangi langit sore yang bersih. Sesekali kami menyadari betapa pentingnya menjaga dan melestarikan alam ini, daripada hanya terkurung oleh ruang dan waktu, di mana semua hanyalah kefanaan yang sia tanpa kita nikmati dan bersyukur. Jalur ini sungguh sepi, asri dan lestari. Selain kami berenam, tak ada lagi yang kami jumpai selain angin, savana, Edelweiss, serta kulit kayu yang melapuk berlumut yang seakan memberitahu cerita yang telah lalu. Ia seakan percaya pada sebuah harap yang tak sungguh-sungguh, lapuk dimakan lumut. Namun, kami menikmati keterasingan pada jalur selatan ini. Setelah cukup melepas penat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan supaya dapat menghindari kabut yang biasa menyelimuti savana di sore ini. Treknya tidak begitu menanjak, cukup landai, tapi disinilah kesulitan jalur ini. Jalan setapak tak begitu jelas terlihat. Edelweiss pun tumbuh semaunya. Padang rumput terhampar luas mata memandang. Benar saja, baru 10 menit kami berjalan, kabut tebal pun turun menyelimuti kami. Akhirnya kami membuat string line pada jalur yang kami lewati untuk sekedar berjaga-jaga jika kami tersesat nanti. "Kok tumbuhan Edelweiss-nya diikat begitu bang?" kata Dini penasaran. "Ini namanya string line." "Untuk apa bang?" kata Randi menyambung pembicaraan. "String line itu sebuah penanda bahwa jalur ini pernah kita lewati. String line itu sekedar istilah saja, gak harus pakai tali. Kita bisa patahkan dahan, mengikat batang pohon atau ranting yang gampang untuk dilihat, sehingga dapat membantu kita mengingat jalur, terutama yang baru pertama kali kita lewati." Jelasku memberikan pemahaman. "Wah, dapat ilmu nih kita bang," kata Luris.
Ini pengetahuan dasar yang perlu kita kuasai saat melakukan kegiatan di alam bebas. Jadi rencanakanlah yang terbaik, tapi persiapkan dirimu untuk hal terburuk. Karena jalanku agak lambat untuk menandai jalur, tiba-tiba unyil tak nampak. Ia berjalan di depan kami dan kabut menghalangi. Jarak pandang kami sungguh terbatas, tak sampai 10 meter, bahkan mungkin sekitar 7 meter. Kami pun berkumpul berlima untuk mencegah tim terpisah. Kami berusaha untuk tetap tenang. Kami duduk, berpikir, mengobservasi, dan membuat rencana darurat untuk menemukan unyil. Tak ada satupun orang yang boleh keluar dari lingkaran. Tegasku. Kami berusaha memanggil namanya sesekali, sambil berusaha mengurangi suara teriakan. Di alam bebas, suara-suara teriakan lebih baik dikurangi, karena kita tidak tahu makhluk apa yang mengintai. Kabut yang lebat benar-benar menjadi rintangan tersendiri di gunung bertipe savana luas, seperti jalur selatan Rinjani. Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Luris dan Dini menunggu di titik kumpul. Andi, Randy, dan aku berpencar untuk mencari unyil dengan kesepakatan bahwa jika 100 meter tidak bertemu, maka kami harus kembali ke titik kumpul. 15 menit mencari, aku tak menemukan unyil. Berharap Andi atau Randy mencari ke tempat yang tepat. Hampir saja kami putus harap. Matahari sudah mulai terlihat kembali ke peraduan. Ufuk barat tampak samar-samar memerah dan kabut perlahan menghilang. Betapa terkejutnya kami. Ternyata unyil yang kami cari tengah ketakutan bersembunyi di bawah bebatuan besar. Begitu senangnya ia bertemu kami. Ia pun menceritakan bahwa ia tersesat karena mengira kami sudah di depan mendahulinya, sehingga ia mengejar kami. Ia merasa dipanggil seseorang yang suaranya mirip dengan Andi. Setelah ia ikuti suara itu, ternyata ada sesosok anak kecil tanpa mengenakan pakaian dan tidak pula mengenakan celana. Berlari ke dalam kabut, tertawa cekikikan, seolah sedang bermain. Kemudian tiba-tiba anak kecil itu lompat ke jurang yang persis berada dekat batu besar. Unyil mengaku terkejut karena setelah lompat, tiba-tiba anak itu naik lagi, tertawa, dan lompat lagi. Kemudian naik lagi dengan kepala berdarah-darah, namun masih tertawa. Oleh karena itu, ia diam meringkuk memeluk kakinya dan tak mampu berbicara sesaat. Setelah kejadian itu, kami pun bersegera pergi dari tempat itu, menuju Pelawangan untuk membangun tenda agar dapat segera beristirahat. Setelah tiba di Pelawangan jalur selatan Rinjani, kami pun membangun tenda. Waktu menunjukkan pukul 6 menjelang maghrib. Tiba-tiba kami terperangah dengan pemandangan sekelompok orang mendaki dari arah Segara Anak menuju Pelawangan jalur selatan. Nampaknya mereka hendak pulang. Jalur ini tidak direkomendasikan dan tidak resmi karena kemiringan medan 70 derajat yang sangat curam lagi berbahaya. Apalagi ditambah hari sudah mulai gelap. Terlihat pria yang berada paling depan dari rombongan tersebut berjalan melipir zigzag di antara tebing-tebing berketinggian 50 meter dari camping ground atau sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut. Tebing itu berada persis di sebelah selatan Gunung Barujari. Karena ekstrimnya jalur tersebut membuat kami menahan nafas melihat sekelompok orang berjalan menyamping melipir di antara tebing curam. Dari atas Pelawangan, tim kami membantu memberikan penerangan agar mereka tidak hilang pijakan. Saat sedikit lagi mereka hampir sampai ke tebing terakhir, pria yang berada pada posisi paling depan dari rombongan itu tiba-tiba hilang arah. Ia memanjat tebing ke arah kanan yang sangat curam, padahal seharusnya ia zigzag ke arah kiri. Saat ia menyadari jalur yang dipijak salah, ia bermaksud kembali. Namun naas, sepertinya kondisi pria itu sudah lelah. Ia benar-benar hilang arah dan tak tahu harus berpijak pada rekahan tebing yang mana. Ia pun bergelantungan, berpegang pada rekahan tebing seujung jari. Sampai akhirnya,
Ia pun terjatuh dari tebing ke kawah rinjani yang dalam, yang tertutup kabut tebal. Kami melihat ia terjatuh seperti boneka melayang dan menghempas bebatuan tajam. Suasana panik, mencekam, dan ia pun hilang, tertelan jurang Pelawangan jalur selatan. Oke, sampai sini kita beralih ke dalam cerita rombongan tersebut, yang dimana salah satu dari mereka terjatuh ke bawah jurang. Dalam tim ekspedisi tersebut terdiri dari 8 orang pendaki, yaitu Bang Ron, Dia, Zahra, Jeko, Opik, Ibnu, Alit, dan Fadli. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5:45. Di waktu pagi, lembab, dingin berkabut. Langit kian lengang, manakala cahaya bintang yang tadinya berserakan tersapu sinar matahari yang angkuh. Dia duduk pada batu dingin yang setia menemani danau segera anak seluas mata memandang. Di depan tenda laki-laki, Bang Ron dengan rambut panjang terikat, tangannya terlihat lihai mengaduk segelas. Pohon-pohon cemara tak pernah bosan mendengar bisikan angin dan tangisannya yang membasah. Di sebelah timur terlihat bocah memancing, sedang ayahnya memungut ikan yang menepi karena kadar belerang yang tinggi. Pun di hadapannya, ikan-ikan karper dan mujair seolah berlindung pada rerumputan yang terendam. Saat pagi, ikan-ikan menepi karena belerang yang beracun dari arah Gunung Barujari. Ikan-ikan itu terlihat beranak pinak semenjak tahun 96 setelah dilepas oleh Presiden Soeharto beserta rombongan saat itu, dan mereka menolak untuk punah. Ya, ikan-ikan itu bertahan dan beradaptasi hingga dimanfaatkan pendaki sampai detik ini. Pada permukaan danau, uap-uap serupa awan tipis menari-nari, seolah berkata pada air, "Aku bagian dirimu, tapi aku meninggalkanmu tanpa perasaan. Sekali lagi kita bertemu dan bersama, dan sekali lagi pula aku mengenangmu tanpa perasaan, menguap dan hilang." Dari kejauhan, sesekali suara gemuruh terdengar dari longsoran batu di sekitaran kawah Gunung Barujari, seperti memberikan pertanda. Sedikit ke arah tenggara, puncak Rinjani mulai tampak menguning, terpapar cahaya matahari yang mungkin saja puncak itu masih membeku kedinginan. "Kopi Mbak Dia?" tiba-tiba Bang Ron menawari. Tentu saja dia terima tawaran kopi itu dengan senyum terindahnya. Selalu saja kopi mampu menghujam sepi. "Kita start pukul 9 teng ya Mbak, sesuai kesepakatan bersama tim semalam. Jadi nanti kita lewat jalur ini, melipir lewat tebing di atas danau," kata Bang Ron membuka obrolan sebagai anggota tim yang paling berpengalaman. "Kira-kira butuh berapa lama dari camping ground ke kaki Gunung Barujari?" Dia bertanya dengan penuh penasaran sambil menyeruput kopi hitam. "Ya kalau lancar, kita bisa tiba di sana sekitar 1,5 jam. Untuk sekedar info aja nih, jadi jalur selatan ini sangat ekstrim. Jalurnya bukan nanjak lagi, tapi ini tebing yang berdiri tegak," kata Bang Ron sambil menunjuk ke arah jalur yang nampak seperti tembok raksasa yang tegak berdiri menjulang. "Jalur ini memang bukan jalur resmi, tapi kita dapat memangkas waktu tempuh dan kita bisa langsung tiba di Lombok Timur." Dari kejauhan seolah tak ada jalur, hanya ada tebing tinggi menjulang, puluhan bahkan ratusan meter tingginya. Tampak mengerikan dan telapak kaki terasa ngilu, membayangkan trek yang sangat ekstrim untuk dilalui. "Selamat pagi Rinjaniku yang cantik." Jeko terbangun sambil mengusap wajah dan tangan kanannya menuju kopi. "Kalau baru bangun tuh cuci muka dulu, baru ngomong," ucap dia ketus sembari menyingkirkan tangan Jeko. Tepat pukul 7, semua anggota tim sudah terbangun. Mereka membagi-bagi tugas. Dia dan Zahra bertugas memasak untuk tim. Ikan hasil memancing semalam digoreng, dan tak lupa ikan asin yang mereka beli di pasar Aikmel. Mereka membuat sambal terasi dengan perasan jeruk limau. Aroma ikan asin yang digoreng serta perasan jeruk limau menyebar ke seluruh danau,
dan merangsak masuk ke dalam tenda. Jeko, Alit, Ibnu dan Fadli bertugas mengambil air ke sumber mata air di dekat Aikala, tempat permandian air panas yang berjarak 10 menit dari tempat mereka. Sementara Opik dan anggota yang lainnya membereskan tenda agar segera bisa start setelah sarapan. Setelah menu sarapan siap, semua anggota tim ekspedisi duduk melingkari menu sarapan yang tersedia. Ikan karper, ikan asin, telur dadar, mie rebus dan sambal terasi benar-benar terasa menggugah. Para atlet makan pun beraksi. Tiap bulir nasi dieksekusi hingga ke sudut-sudut, bahkan ke balik sendok. Pendakian itu benar-benar mengajarkan mereka arti persahabatan, kebersamaan, dan keterbatasan di saat makanan sedikit, tapi harus cukup untuk semua orang. Setelah selesai sarapan, waktu masih menunjukkan pukul 8:15. Dan lagi, kopi tak ingin ketinggalan untuk dinikmati sebelum berangkat menjajal jalur selatan. Sembari ngopi, Bang Ron memimpin briefing untuk mengatur skenario pendakian pulang melalui jalur selatan ini. Mohon perhatikan baik-baik ya. Air sangat berguna karena beberapa jam ke depan kita tidak punya sumber air bersih sebelum sampai pos 3 jalur selatan. Jadi tolong manajemen air diperhatikan. Saran dari Bang Ron kepada tim. Sementara tim ekspedisi pun khusyuk mendengarnya. Kita akan berjalan melipir dari pinggir danau hingga kaki gunung Barujari. Kemudian kita istirahat di sana untuk makan siang. Selesai makan siang kita lanjutkan jalan. Dan mohon agar mata tetap awas karena trek ini berupa tebing. Kita akan berjalan menyamping berpegang kepada tebing dengan durasi waktu sekitar 2,5 jam sebelum sampai di pelawangan jalur selatan. Dengan catatan tidak ada kendala, tutup Bang Ron. Dia pun memasang sepatu trekking dengan penuh ragu dan diamankannya 1 botol besar air minum di sisi kerilnya untuk persediaan di jalan. Setelah pukul 9:07, mereka pun berangkat. Mereka melalui padang ilalang, ditemani suara burung dan suara katak yang sedang bercinta. Dikelilingi tebing serupa dinding raksasa yang terkelupas. Tapi tiba-tiba, mendung menyandra langit yang tadinya biru, kini pun menderu. Tebingnya agak licin bang, apa masih harus lanjut? Gak apa-apa, terus aja, jawab Bang Ron mantap. Perlahan mereka pun melewati tebing yang berjarak 1 meter dari permukaan danau yang dalam berwarna kecoklatan. Jari-jari tangan mereka berpegang pada rekahan tebing yang terbentuk sejak letusan Rinjani Purba di tahun 1257 Masehi. Saat berpegang pada sebuah celah berlubang seukuran bola kasti, tiba-tiba tangan dia menyentuh tangan yang lain. Tangan itu terasa dingin dan kurus. Ia pun terkejut dan lantas melepaskan pegangannya hingga tercebur ke danau beserta tas kerilnya. Untungnya jarak ia tercebur hanya 1 meteran saja. Di dalam air danau yang keruh dan dingin, betis dia terasa tersenggol sesuatu yang bergerak, besar dan terasa kasar. Dengan wajah pucat, ia pun meminta tolong ke rekan-rekannya. Pegang ini, Opik menjulurkan tongkatnya. Akhirnya dia pun dapat menepi dengan selamat. Setelah mereka tiba di Gunung Barujari, langit membiru dan mereka kembali beristirahat. Sambil beristirahat, Bang Ron berpesan kepada tim agar jangan panik ketika ada kendala apapun. Teman-teman, kegiatan alam bebas itu berbahaya. Rumah sakit jauh loh. Sambil bercanda, Bang Ron menasehati anggota timnya. Jalur ini sepi. Ketika ada sesuatu terjadi dan kita panik, maka keadaan justru akan memburuk. Panik itu sumber segala masalah di alam bebas, lanjut Bang Ron. Dia pun berusaha menenangkan diri saat itu. Dan setelah mereka selesai mendengar nasihat Bang Ron, mereka pun makan siang di bawah teduhnya cemara hingga pukul 2 siang. Pemandangan kaki Gunung Barujari serupa hamparan lautan pasir yang luas dengan bongkahan-bongkahan batu setinggi gedung 3 lantai, serupa kapal yang berlabuh. Semua tim pun menyantap makan siang yang telah disajikan, kecuali Bang Ron.
"Mari Bang, kita makan dulu," ajak Zahra kepada Bang Ron. "Santai aja Mbak, masih kenyang. Aku cukup ngopi aja. Selagi masih ada rokok, aman kok. Nanti ajalah sekalian di Pelawangan." Setelah selesai istirahat dan makan siang, tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba, Opik berjalan ke tepian danau. Ia kencing di belakang batu besar, tempat di mana para penghayat kepercayaan menaruh sesaji sebelum dilarung ke danau. Opik melihat seorang berusia lanjut yang kala itu sedang memancing. Namun hanya Opik yang melihat pendaki tua itu. Nampak jelas tulang dadanya yang kurus dan perut yang sangat ramping. Ketika Opik menyapa kakek tersebut, kakek itu hanya diam dengan raut wajah datar. Dilihatnya hasil pancingan kakek tersebut. Seketika Opik pun terperanjat karena ia melihat ikan tangkapan kakek tersebut seukuran karung 50 kg dengan sisik ditumbuhi bulu ijuk. Sekuat tenaga, Opik pun berlari menuju tim. Tapi kakek tua misterius itu membuntuti dengan mata merah melotot dari semak-semak. Ia sepertinya nampak marah dan memburu Opik. Kakek tua itu menyeret salah satu kakinya yang kurus kering dan bengkok. Opik pun berlari dengan kecepatan penuh. Dengan wajah pucat, ia meminta tim agar bergegas pergi. "Ayo teman-teman, Bang Ron, ayo." "Lo kenapa, Pik?" tanya Zahra. "Itu kakek dapat ikan segede gaban, berbulu lagi." "Nah ini, jangan bisa dari tim," tegas Bang Ron. Kemudian mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara kakek itu pun tak terlihat. Bang Ron pun terus menasihati tim. Perlahan tim pun mulai menapakkan kaki pada tanjakan pertama yang masih terbilang aman. "Wah, ternyata jalurnya gak sesulit Gunung Semeru ya. Bahkan raung lebih ekstrim nih," kata Jeko meremehkan. Tim masih terus berjalan melipir. 2 jam sudah mereka berjalan menyamping dengan kemiringan tebing 80 derajat. "Serius ini jalurnya begini Bang?" tanya Jeko kepada Bang Ron. "Lebih ekstrim gunung mana?" tanya Bang Ron menyindir agar mereka tidak lagi meremehkan alam dimanapun. Bang Ron pun merasa ada yang aneh saat itu. 2 jam sudah mereka memanjat tebing, berjalan menyamping, tapi mereka belum juga sampai di letter Z. Mereka pun kemudian beristirahat di tepian jurang sedalam puluhan meter. Bang Ron pun terlihat mulai lelah saat itu. Terlebih ia tidak makan siang sedari tadi. Bulir keringat sebesar biji jagung turut membasahi wajahnya. Matahari pun hendak kembali ke sarangnya. Perkiraan Bang Ron meleset. Tebing yang biasa dilewati paling lama 2,5 jam, kini terasa panjang dan melelahkan. Bahkan hari menjelang gelap. Pukul 6 sore, mereka pun tiba di pinggir tebing letter Z. Mereka harus memanjat satu persatu. Letter Z merupakan satu-satunya jalan berupa tebing yang harus dilewati untuk bisa sampai Pelawangan jalur selatan. Jalurnya zigzag dan kedua tangan harus berpegangan pada tonjolan batu tebing dan rekahan. "Ayo, semua siapkan headlamp," perintah Bang Ron, karena saat itu hari mulai senja dan angin berhembus cukup kencang. Dingin pun menusuk. Pemandangan dari letter Z ke arah danau sungguh membuat ngilu. Untuk melihat ke bawah pun serasa pandangan mata berayun-ayun. Sedikit saja salah langkah, maka batu-batu tajam siap menyapa dan mengantar para pendaki ke alam baka. "Perhatikan baik-baik ya. Ini jalurnya zigzag. Tangan wajib berpegang pada tebing dan jangan melihat ke bawah. Miringkan badan kalian agar menempel ke arah tebing guna mengurangi beban tas carrier kalian. Jika tidak yakin, lepas carrier kalian dan estafetkan ke atas," pungkas Bang Ron. Bang Ron pun memimpin. Ia memanjat paling pertama guna memberikan contoh. Kondisi Bang Ron saat itu benar-benar letih. Keringat pun mengucur deras dari kedua telapak tangannya. Bang Ron melipir berjalan menyamping ke arah kanan sekitar 4 meter, kemudian ke arah kiri menanjak. Dia dan Zahra pun membuntuti
diikuti Opik serta Jeko. Kemudian anggota tim lainnya pun memanjat sesuai arahan. Karena perut yang kosong, terlebih suhu yang teramat dingin, ditambah fisik Bang Ron yang mulai letih, saat itu ia mulai berhalusinasi. Ia nampak seperti bicara dengan sesuatu yang tak dilihat oleh anggota tim lainnya. Ia seperti melihat seseorang yang mengarahkannya untuk terus memanjat tebing melipir ke arah kanan. Oh, ini pijakannya. Iya benar, ucap Bang Ron berbicara sendiri. Saat itu terlihat cahaya headlamp menyorot ke arah tim dari arah pelawangan yang seperti memberi bantuan penerangan. Bang Ron pun sudah melipir agak jauh ke arah kanan. Dia dan Zahra mulai merasa Bang Ron mulai kehilangan arah dan tak tahu berpijak di mana. "Bang, bukannya ke kiri?" teriak dia. Kemudian Bang Ron pun berhenti sejenak melihat ke arah belakang. Kakinya hanya berpijak seujung sepatu gunung, mungkin hanya 2 inci. Jemarinya pun basah berkeringat, memegang rekahan tebing dengan 2 ujung jari, jari telunjuk dan jari tengah. Guna mengurangi beban, ia pun membuang tas carrier di punggungnya. Tapi karena lekukan batu, pegangan menjadi licin karena keringat. Dan naas, ia pun ikut terjatuh bersama carrier-nya. Semua pun berteriak, panik dan terkejut bukan kepalang. Bang Ron yang paling berpengalaman dalam pendakian itu terjatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter. Tubuhnya pun menghantam tebing 4 kali, yang kemudian hilang tertelan jurang yang tertutup awan tebal. Bang Ron terjatuh. Teriakan tim ekspedisi pun memenuhi Kawah Rinjani. Tapi ada suara lain yang melengking keras memekakan. Bukan dia, bukan pula Zahra. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Suara riuh terdengar seakan ada sesuatu yang lain yang ikut meramaikan teriakan histeris mereka. Maghrib, waktu untuk makhluk dimensi lain berkeliaran. Karena panik yang teramat sangat, Zahra pun tak sadarkan diri. Nasib baik, tubuh Zahra yang kecil dapat muat pada jalur berukuran 3 jengkal berbatas jurang. Badannya tertahan tas carrier yang ia pakai. Refleks, dia pun menarik jaket Zahra, lalu mengamankan sahabatnya itu. Dia benar-benar terkejut. Nafasnya sejenak tertahan, lalu memeluk tubuh Zahra yang terkulai lemas. Ia pun menangis dan tak mampu bersuara. Lututnya sama sekali tak bertenaga. Ia pun terduduk. Disandarkan tubuhnya ke tebing dengan tangan menekap Zahra dengan erat. Keringat mengalir deras dari keningnya, menyatu dengan air mata yang menganak sungai tak bermuara. Dari ketinggian, tubuh Bang Ron terlihat sangat kecil. Ia tak bergerak, terkapar, nyawanya terlepas. Jeko dan Opik pun tak mampu menemukan suara dari kata-kata yang ada di otaknya. Mereka pun syok hebat. Mereka terdiam dan tubuhnya bergetar. Ibnu, Alit dan Fadli yang berada pada posisi belakang menuruni tebing dengan sangat berhati-hati untuk memastikan keadaan Bang Ron. Kondisi di luar dugaan memaksa mereka untuk berpikir keras. Berpikir bagaimana mencari pertolongan dan bagaimana agar dapat survive tanpa leader. "Pik, kami ikut. Kita harus naik ke pelawangan. Kita harus cari bantuan." Jeko mencoba bertindak cepat karena berharap Bang Ron masih bisa tertolong. Opik pun masih terdiam saat itu, seakan ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ayo Pik, cuma kita yang bisa diharapkan mereka." Jeko pun berusaha menguatkan Opik. Opik pun menyeka keringatnya, lalu melepas carrier yang ia bawa. Ayo Jack, dia kamu tetap di sini ya. Amankan posisimu, jangan kemana-mana," tegas Jeko demi keamanan rekannya itu. "Aku akan naik ke pelawangan dan turun ke pintu hutan, berdua dengan Opik untuk mencari bantuan." Dia pun hanya terdiam saat itu. Kemudian Jeko pun menyandarkan tas carrier-nya di bawah tebing ampan lolak atau batu cincin yang mempunyai kemiringan 80 derajat.
Mereka pun berusaha untuk tidak panik, tapi tak mampu berpikir jernih, hingga tak membawa air dan makanan sedikit pun. Hanya sebuah headlamp yang mereka bawa untuk penerangan berdua. Bagaimana kita bisa tahu yang mana pijakan untuk sampai ke Pelawangan? Tanya Opik ragu. Kita harus coba perlahan, Pik. Kita pasti temukan treknya, jawab Jeko optimis dan menyemangati. Di hati mereka sebenarnya hampir putus harapan. Namun karena tekad yang kuat, mereka pun terus berusaha. Pendaran cahaya headlamp dari pendaki lain di atas Pelawangan sana menyinari mereka sebagai bentuk pertolongan. Cahaya itu membantu mengarahkan Jeko dan Opik untuk ke jalur yang benar. Saat berusaha menyusuri tebing, hujan kembali turun yang disertai angin berhembus kencang. Alam seolah melempar mereka dengan badai bertubi-tubi. Sepatu dan jaket mereka pun basah, tebing pijakan basah dan menjadi sangat licin. Angin berhembus membawa dingin yang membelai tengkuk dan seolah membisik tentang kematian. Jeko pun melepas sepatunya agar dapat merasakan batu tebing yang tidak licin sebagai pijakan. Perlahan, kakinya pun meraba. Mereka ingat betul arahan Bang Ron sesaat sebelum terjatuh. Letter Z itu jalur zigzag. Oke, Pik, trek ini kita ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Setelah itu melipir kanan, baru tebing terakhir ke kiri. Mereka pun mulai memanjat tebing licin tanpa sepatu maupun sendal. Kondisi medan yang licin karena air hujan, dingin dan gelap sangat berbahaya bagi pendaki manapun. Tetapi mereka mengambil resiko itu demi Bang Ron dapat dievakuasi segera. Keadaan darurat memaksa mereka untuk menuruni gunung dengan situasi yang berbahaya. Hal ini terlarang dalam dunia pendakian. Safety first, keamanan yang utama, merupakan prinsip dasar dalam kegiatan alam bebas. Serta jalan malam hari pada medan yang asing sangatlah tidak direkomendasikan, bahkan terlarang. Setelah melewati trek kanan pertama, mereka pun berhenti sejenak. Kemudian melihat trek kiri yang menanjak dan hanya dapat dilalui dengan berjalan menyamping karena hanya cukup untuk seukuran setapak kaki. Jeko pun mencoba melipir ke arah kiri dengan sangat berhati-hati. Ia memastikan pegangannya harus mantap. Air pun mengalir pada pijakan kakinya. Trek ini jarang dilalui, sangat licin serta ditumbuhi lumut. Baru 2 langkah, kaki kirinya pun terpeleset dan nyaris menyusul Bang Ron. Tapi tangannya berpegang erat pada rekahan tebing. Tetapi kuku jempol kakinya terangkat dan menganga. Namun, adrenalin dalam otaknya mengalir deras hingga luka tak ia rasakan. Langkah demi langkah mereka pijakan kaki pada rekahan tebing letter Z itu. Perlahan tapi pasti, mereka pun berhasil tiba di Pelawangan jalur selatan. Jeko dan Opik pun disambut 6 orang pendaki lain. Ya, itulah tim Bang Oci. Abang-abang, tolong kami. Dengan nafas terengah-engah dan wajah yang sangat pucat, mereka pun meminta pertolongan kepada tim Bang Oci. Pelan-pelan, Bang. Unyil membantu Jeko yang tampak lelah. Dini pun segera menuang air hangat dari tumbler miliknya. Mereka pun terduduk lemas kedinginan. Jeko pun menceritakan bahwa leadernya terjatuh. Jadi tim kami sepakat untuk menyingkat waktu karena beberapa orang dari tim kami harus segera balik ke kota. Karena urusan pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan, terpaksa kami melewati sini. Bang Ron kayaknya tadi kecapean, gak fokus dia sama jalurnya. Skenarionya sebelum maghrib, kami harus tiba di sini sebenarnya. Yang jatuh itu Bang Ron. Bang Oci dan Unyil serempak bertanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami mau melapor ke petugas balai untuk evakuasi, Bang. Tapi ini kali pertama kami ke Rinjani. Kami nggak tahu jalan turun. Gini aja, kamu Nyil, temani mereka turun ya. Apa nggak kita turun ke sana aja, Bang, untuk bantu evakuasi sekarang? Nggak bisa, Nyil.
Perlengkapan kita nggak ada, nggak memadai. Untuk turun bisa-bisa aja, tapi setelah itu apa? Mau ngapain kita? Kita nggak bisa apa-apa, Nyil. Jangan merasa mampu sedang kita terancam, karena kita tidak membawa perlengkapan rescue. Ingat, safety first. Pastikan diri aman dulu, baru lakukan pertolongan agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Jelas Bang Oci yang dipercaya sebagai leader itu. Bang, ini silakan dimakan dulu mie rebusnya ya, supaya ada tenaga. Luris menawarkan. Kemudian mereka pun makan dengan lahap karena sangat lapar. Kuah mie yang masih panas pun diseruput hingga tak bersisa. Udah siap Bang? Tanya Unyil kepada Jeko. Iya Bang. Kemudian mereka pun berangkat turun mencari bantuan. Kita tetap di sini. Tenaga kita pasti dibutuhkan saat evakuasi nanti, kata Bang Oci kepada timnya. Dalam perjalanan turun, Unyil memimpin Jeko dan Opik. Suara burung hantu dan ayam hutan pun turut menemani perjalanan mereka. Padang rumput yang mereka lewati serasa tak berujung. Sebenarnya ini kali pertamaku juga mendaki via jalur selatan, Bang Jack. Tapi jalurnya sudah diberi stringline kok sama tim kami. Tapi abang ingat kan jalannya? Insya Allah. Kemudian Unyil pun terus menuntun mereka, melewati padang Edelweiss hingga sampai di pos 3, tepat pukul 1 dini hari. Kita istirahat dulu sebentar ya. Iya bang, gimana baiknya aja. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan seperti yang biasa para pemburu rusa lakukan. Suara itu terdengar bersautan, semakin dekat. Jeko pun mencoba membalas suara itu dengan tiupan peluit, sampai berulang-ulang dengan ritme sangat cepat, sebagai kode untuk para pendaki bahwa ada situasi darurat terjadi. Peluit lazim dipakai para pendaki untuk berkomunikasi di alam bebas. Suara peluit ditiup berulang-ulang dengan cepat oleh Jeko. Suara peluit panjang sebagai bentuk kode balasan atau pesan diterima. Kemudian Jeko pun membalas lagi, dan balasan suara peluit itu terdengar semakin dekat. Dalam hati mereka pun agak sedikit lega saat itu. Tapi, apa yang ditunggu mereka tak kunjung datang. 15 menit kemudian, Jeko pun mencoba kembali memberikan kode dengan ritme cepat. Suara balasan pun kembali terdengar saat itu, sangat dekat sekali. Coba arahkan cahaya headlamp ke jalur itu, kasih mereka tanda, perintah Unyil kepada Opik. Opik pun mengarahkan cahaya headlampnya ke arah jalur menurun, tapi tak ada tanda-tanda orang yang datang. Sepi, hanya pepohonan yang terlihat samar terselimuti kabut. Jeko kembali memastikan. Terdengar balasan tiupan peluit dari belakang pohon beringin besar di tepi jurang, tempat pendaki biasa membuang makanan sisa. Balasan dari dalam jurang, balasan dari atas pohon besar. Dan tiba-tiba, suara peluit tepat dari belakang mereka. Sontak mereka pun terperanjat, kemudian lari melesat cepat pergi meninggalkan pos 3. Banyak suara balasan bersahutan di sana-sini yang memenuhi jalur itu, tapi tak satu pun nampak ada tanda manusia. Mereka pun berlari tanpa menoleh ke belakang. Turunan yang curam dan licin membuat kaki Jeko terperosok ke dalam lubang dan kakinya pun patah. Tulang menembus keluar dari betis. Jeko mengerang menahan sakit. Astaga Bang Jack, ayo bangun Bang. Kaki Bang. Astaga. Kondisi itu memaksa mereka untuk berhenti. Kabut tebal pun menyelimuti. Suhu dingin turut setia membersamai dan membelai tengkuk mereka dalam selimut kabut yang basah.
Dengan kondisi fisik dan mental yang drop, Jeko mengalami halusinasi. Tanda-tanda hipotermia pun nampak padanya. "Baik-baik saja, Bang." "Aku mau tidur, Bang Nyil." Giginya pun menggelatuk menahan dingin dan tubuhnya menggigil. "Bang, jangan tidur, Bang." "Gak tahan aku. Kakiku juga sakit banget, Bang." "Bang Opik minta tolong ya, jangan sampai Jeko tertidur. Aku rasa dia terkena hipotermia. Soalnya juga kemarin temanku sama gejalanya seperti ini." Kemudian Opik pun menjaga Jeko agar tetap tersadar. Menggigil dan ngantuk berat adalah gejala hipotermia yang paling mudah dikenali. Ngantuk berat dalam situasi ini merupakan pertanda bahaya bahwa suhu tubuh menurun drastis karena tubuh tidak mampu memproduksi panas dan kinerja jantung melemah. Saat tertidur, suhu tubuh bisa turun di bawah 35 derajat Celcius. Dan saat itulah hipotermia menjadi pembunuh yang senyap. "Digerak-gerakin aja Bang Jack, biar badannya tetap hangat," pinta Opik. Unyil pun berusaha membuat api dari serutan bambu yang dicontohkan Bang Oci saat ini drop kemarin. Serat bambu yang diserut Unyil menggunakan Rinox atau pisau kecil serbaguna akhirnya menyala. Unyil pun menaruh kayu-kayu yang berukuran lebih besar guna mempertahankan api unggun agar tetap menyala hingga pagi datang menyapa. Api unggun yang menyala mampu mengusir dingin dan menghangatkan tubuh mereka. Disebabkan rasa takut dan lelah yang mendera, mereka pun tertidur. Tidur melindungi mereka dari perasaan takut. Tapi saat mereka terlelap semakin dalam, api padam dengan sendirinya dan dingin pun kembali menyapa. Saat itu Jeko mengalami kejang dan tak ada yang menolongnya. Unyil terbangun oleh gigitan semut di kelopak matanya. Terasa sedikit gatal dan menebal. Waktu pun menunjukkan pukul 8 pagi. Sinar mentari pagi menembus celah hutan tua dengan pepohonan tinggi yang menjulang. Pepohonan nampak ditumbuhi lumut hingga sebagian ada yang melapu. Warna kekuningan mulai meninggi, membawa hangat menghidupkan. Dari atas gunung ini, pemandangan ke seluruh sudut benar-benar memanjakan netra. Di kejauhan, di bawah gunung nampak embun menguap serupa awan putih, turun dari langit hanya untuk menyapa pucuk pepohonan. Abu sisa pembakaran kayu semalam masih terasa sedikit hangat. Asap tipis masih sedikit terlihat memayungi. Mungkin masih ada baranya nih. Kutiup perlahan agar bisa kembali menyala. "Pik, Bang Jack, udah jam 8 lewat nih." Bang Nyil." "Iya bang," sahut Opik sambil mengusap wajahnya. Sementara kayu-kayu pun semakin berasap dan menyala. Unyil pun segera menaikkan nesting berisi air ke atas tungku yang dibuat dari susunan batu. Setelah mendidih, Unyil menyeduh potongan jahe dan gula merah untuk menghangatkan tubuh dan sebagai sumber kalori tinggi. Perjalanan ini pasti akan terasa panjang. "Bang Unyil, Bang Jeko kok nggak gerak ya? Badannya dingin bang. Bang bangun bang." Tampak jelas kekhawatiran terlukis di wajahnya. Tenang Pik, jangan panik ya. Kita coba periksa dulu." Unyil pun mencoba memastikan dengan cara sederhana. Ia mencoba menempelkan telinganya ke dada Jeko yang sesekali memeriksa nadinya. "Masih Pik, masih ada tapi lemah. Bantu buka jaket dan pakaiannya ya." Dengan segera Unyil mengusahakan pertolongan pertama. Lalu Unyil bungkus Jeko dengan jaketnya. "Ayo Pik, bantu angkat. Kita jemur biar hangat." Segera Opik mengambil air hangat untuk diminumkan. "Jangan terlalu panas Pik, bisa bahaya. Badannya masih terlalu dingin." "Baik bang." Opik pun mencoba meminumkan air secara perlahan. Nampak Jeko berusaha menggerakkan bibirnya yang membiru. "Kita nggak bisa langsung gerak ini Pik. Kondisi Jeko belum stabil."
2 jam berlalu. Jeko pun akhirnya siuman, tapi nampak lemas. Ia sudah dapat berbicara perlahan. Pik, Jeko mencoba memanggil Opik. Suaranya kecil sekali dan lemah. Jangan ngomong dulu bang, istirahat ya. Jadi kira-kira gimana nih Bang Unyil? Mau gak mau kita harus bawa Bang Jeko turun. Kita tandu dia. Sebelum menuruni gunung, mereka menyempatkan diri untuk sarapan dengan beberapa roti isian kacang hijau dan seduhan gula jahe. Jarak pintu hutan dari lokasi mereka saat itu adalah sekitar 9 jam berjalan kaki dalam kondisi normal. Dengan kondisi Jeko saat itu, perjalanan dapat memakan waktu 2 kali lipat karena kondisi medan yang sangat licin. Mari Pik kita tandu. Kalau naik ke punggungku gimana? Perlahan Jeko pun mencoba bangkit. Pik, gue naik ke punggung lo Pik. Suara Jeko membisik. Kemudian mereka pun mulai beranjak meninggalkan tempat itu tengah hari. Berkali-kali dalam perjalanan, mereka beristirahat melepas lelah dan bergantian mengangkat Jeko. Hingga hari menjelang sore, mereka baru tiba di pos 2. Udah hampir pukul 4 sore nih bang. Kita nginep di sini atau gimana? Tanya Opik yang tampak benar-benar kelelahan. Kita istirahat aja dulu bentar ya. Nanti kita lanjut jalan lagi. Medan ini aku hafal kok. Jadi kita bisa jalan malam asal headlamp masih menyala. Jawab Unyil yakin. Aku ambil air dulu bentar ya. Unyil pun beranjak mencari air di dekat tumbuhan pakis yang berukuran besar serupa pohon palem. Tak ada sumber mata air, hanya ada genangan air hujan yang tertampung alami pada lekukan batu besar. 10 menit Opik dan Jeko menunggu. Unyil pun kembali dengan 3 botol besar air yang nampak tak jernih, agak keruh dan ada sesuatu yang berenang-renang dalam botol. Airnya agak keruh gak apa-apa nih bang? Tanya Opik yang nampak ragu untuk meminum, yang sesekali mengendus aroma air dalam botol itu. Bau lumpur bang, amis. Nampak wajahnya memerah karena mual. Kita harus survive bang. Kita dalam kondisi darurat. Hanya ada kita bertiga di sini. Dan jalur ini jarang dilewati. Unyil memberikan pengertian. Nanti kita masak airnya. Kita campur susu biar amisnya gak kecium. Bisa emang bang? Opik bertanya ragu. Ya harus dibisa-bisain. Masalahnya begini, tanpa makan kita bisa hidup hampir 7 hari hanya dengan minum air. Tapi tanpa air dengan kondisi seperti ini, kita nggak akan lebih dari 3 hari untuk bisa bertahan. Lanjut Unyil menjelaskan. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Jeko sudah bisa berdiri saat itu dengan 1 kaki dan bisa dipapah perlahan. Kondisi itu cukup meringankan mereka. Sambil berjalan perlahan, Opik memunguti jamur liar yang tumbuh di bawah pohon untuk dimasak. Sudah hampir pukul 9 malam. Baiknya nanti kita istirahat dulu. Pos 1 sedikit lagi. Tapi besok aja kita lanjutnya ya. Iya bang, aku juga capek. Opik menyandarkan tubuhnya pada pohon mahoni berukuran sangat besar. Hati-hati Pik. Biasanya di akar pohon ada ular atau kalajengking. Ucap Unyil mengingatkan, karena ular biasanya bersembunyi di balik dedaunan kering untuk menunggu mangsa. Oh, oke bang. Pik kita istirahat di sini ya. Ucap Unyil sambil memunguti batang kayu kering. Biar aku yang masak ya bang Unyil. Oke Pik. Saat memungut kayu bakar, tak sengaja sekilas cahaya headlamp Unyil menyorot sebuah gubuk kecil yang berada di bawah pohon randu. Ada seberkas cahaya dari dalam gubuk, semacam cahaya lampu teplok atau obor. Perasaan di sekitar sini gak ada gubuk. Unyil bergumam dalam hatinya. Mungkin gubuk pemburu rusa atau pemburu babi hutan. Pik, kita istirahat di gubuk itu saja ya. Takutnya hujan kalau di sini. Kasihan si Jeko. Saat mereka masuk ke gubuk itu,
Ada sebuah obor yang menerangi gubuk dan nampak bersih dari dedaunan di dalamnya. "Assalamualaikum," Unyil mengucapkan salam. Karena Unyil pikir pemiliknya ada di dekat gubuk, mengingat ada obor yang masih menyala dan tungku yang masih terasa hangat. Di samping itu ada dipan terbuat dari bambu. Tapi tiba-tiba, dari rimbunan pohon di belakang gubuk, seseorang menjawab salam mereka. "Waalaikumsalam." Silak mentelah Meton. Seorang laki-laki parubaya mempersilahkan mereka untuk beristirahat, seolah ia tahu maksud kedatangan mereka. Bapak itu tidak mengenakan baju, padahal suhu cukup dingin di sana. Ia hanya memakai sarung lusuh yang menutupi bagian bawah pusar hingga atas lututnya. "Nggih, Pak. Tiang nyuruh istirahat semendak," jawab Unyil. Kemudian bapak itu pun memandang ke arah kaki Jeko yang membengkak, yang masih agak mengeluarkan bau amis darah. "Pak, kami boleh numpang masak di tunggu Bapak?" "Silak, silak." Tapi saat Opik hendak memasak, bapak itu pergi tanpa sepatah kata. "Bagaimana keadaannya Bang Jack?" "Alhamdulillah Bang, udah lumayan ada tenaga." "Bang, kita campur jamur ya di mie ini," Opik menyela. "Hati-hati Pik, kita nggak tahu jamur itu layak makan atau beracun." Saat makanan telah siap saji, tiba-tiba bapak itu datang lagi. Ia ikut duduk pada dipan tempat mereka menaruh makan. Tanpa basa-basi, bapak itu pun langsung memakan makanan yang mereka buat. Walaupun masih panas, ia terus lahap memakan makanan mereka. Tangannya terlihat kotor dan badannya berbau amis. Jeko hanya melihat dengan raut wajah keheranan. Dan setelah makanan habis, bapak itu melangkah pergi ke semak-semak tanpa penerangan. Dan terdengar tawa cekikikan darinya. Sontak mereka pun bergidik merinding. "Kita pergi aja yuk Bang Nyil dari sini," kata Jeko sambil meringis mengangkat kakinya. "Iya bener Bang." Segera Unyil pun membereskan peralatan masak tanpa merapikan. Semua Unyil masukkan asal ke dalam ransel. "Lebih baik kita di jalur tadi aja," kata Opik. Dan ketika mereka hendak meninggalkan gubuk, bapak itu memanggil. "Hei, tunggu, mau kemana?" Sambil cekikikan seolah mempermainkan mereka. "Jangan menoleh," kata Unyil. Tiba-tiba pohon randu yang berada di samping gubuk itu bergoyang keras, seperti ada yang mengguncang dahan-dahannya. Mereka pun berusaha untuk tidak panik. Apalagi Jeko yang dalam keadaan sakit. Jika mereka berlari dan panik, maka keadaan Jeko bisa saja bertambah buruk. Perlahan mereka pun terus melangkah meninggalkan gubuk itu. Tak ada tanda-tanda bapak itu menyusul mereka. Sepertinya ia hanya mencoba mengganggu untuk sekedar menakut-nakuti agar mereka panik. "Jangan lari, jangan panik. Dia cuma nakut-nakutin kita kok. Kemarin malam Jeko juga jatuh karena mereka cuma nakut-nakutin. Ayo jalan terus perlahan. Gak ada ceritanya jin ngajak manusia berkelahi satu sama lain," kata Unyil sambil membantu Jeko berjalan. Dalam hati Unyil sebenarnya ada rasa takut. Namun jika panik menguasai, maka hal buruk bisa saja menimpa. Akhirnya mereka pun dapat pindah ke jalur setapak yang agak lapang. Kemudian mereka memasak lagi, dan alhamdulillah mereka dapat makan ala kadarnya. Sebelum tidur, Unyil menaburi lokasi sekitar dengan garam agar tidak ada pacet yang menghampiri dan menghisap darah mereka saat tertidur. Pukul 6 pagi, mereka pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju pintu hutan. Setelah sebelumnya mereka sarapan dengan makanan yang mereka masak semalam. Karena penasaran, Unyil mencoba kembali ke gubuk tempat mereka bertemu orang asing semalam. Apa yang Unyil lihat pagi itu benar-benar di luar nalar. Dipan tempat mereka duduk semalam tidak ada.
Dan tungku tempat Opik memasak juga sepertinya telah cukup lama tidak dijadikan tempat perapian. Tidak ada tanda-tanda pernah dipakai semalam. Bukannya kita di sini semalam, Bang Nil? Ayo kita pergi, Pik. Dan kembali mereka memapa Jeko yang nampak pucat. Kakinya agak mengering, tapi semakin membengkak. Langkah demi langkah kecil mereka menuruni gunung. Ilalang yang tumbuh setinggi lutut cukup menyiksa bagi Jeko. Kakinya yang patah tergores sisi daun ilalang yang tajam. Ia pun merasakan perih dan gatal. Sabar Bang ya, dikit lagi kita keluar dari hutan ini. Sebentar lagi kita akan sampai di perkebunan warga, kata Unyil menguatkan. Tinggal turunan satu lagi yang agak curam dan kita seberangi sungai. Sebelum keluar dari hutan, mereka pun bertemu pemburu babi hutan. Lantas pemburu itu pun segera memberikan pertolongan kepada mereka dan memanggil teman-temannya untuk memandu Jeko yang nampak semakin lemah untuk keluar dari hutan. Salah seorang dari mereka menghubungi pihak balai dan menginformasikan adanya pendaki yang terluka. Dan singkatnya setelah mereka tiba di pintu hutan, nampak ambulan yang menanti kedatangan Jeko. Jeko pun langsung dibawa ke salah satu rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Di atas sana ada yang jatuh juga, Pak. Sepertinya tidak selamat. Unyil mencoba memberikan informasi, dan informasi itu pun segera menyebar luas. Sementara itu, di atas tebing letter Z, terdengar suara tubuh Bang Ron yang jatuh dan menghempas batuan tebing cadas. Tubuhnya tergeletak di dasar jurang yang tersamar kabut. Bang Ron jatuh, teriak Alit. Astaga, ya Allah Bang. Alit pun melepas kere yang dibawanya dan segera menuruni tebing secara perlahan yang disusul oleh Ibnu dan Fadli. Hati-hati bro, curam tebingnya nih, licin, kata Alit mengingatkan. Gimana dengan dia dan Zara? Ibnu nampak khawatir. Mereka aman di atas. Hari pun semakin gelap. Perjalanan menuju dasar jurang bisa memakan waktu hingga 2 jam. Jika dalam kondisi gelap dan licin, maka waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari itu. Situasi benar-benar kacau. Tak ada satupun di antara mereka yang mempunyai pengalaman tentang Gunung Rinjani selain Bang Ron. Sementara di bibir tebing, dia dan Zahra terkena syok hebat. Mereka hanya terdiam dan tak mampu beranjak. Keadaan ini benar-benar mengejutkan jantung mereka sampai terasa menendang tulang dada. Menuruni tebing jalur selatan lebih berbahaya dibanding memanjatnya. Saat melihat ke bawah, pandangan serasa berayun. Apa mungkin Bang Ron bisa selamat, Lid? Tanya Ibnu. Saya ragu, ini tinggi sekali, Nu. Semoga ada keajaiban. Istighfar yang tak henti-hentinya mereka lantunkan saat menuruni tebing. Tapi di tengah perjalanan turun, hujan dan angin kencang datang menyapa. Kayaknya gak mungkin kita lanjut turun bro, bahaya. Anginnya kencang dan hujannya juga lebat. Fadli yang berada pada posisi belakang mengingatkan agar jangan sampai terjadi kesalahan fatal karena mengabaikan faktor alam, bahwa alam Rinjani tak bisa diprediksi. Lebih baik kita kembali ke atas dulu. Kita jemput dia dan Zahra. Besok pagi kita turun sama-sama. Kita jangan saling meninggalkan. Pesan Bang Ron terngiang jelas di telinga Fadli. Akhirnya karena kondisi fisik yang lelah dan medan yang menjadi lebih berbahaya, memaksa mereka kembali naik ke jalur yang lebih landai dan memastikan kondisi dia dan Zahra. Alam terus melempar mereka dengan hujan dan angin dingin. Mereka harus segera memberi asupan untuk tubuh mereka, karena otak akan jadi tak logis tanpa logistik. Mereka pun terus memanjat, hingga akhirnya mendapati dia yang sedang memeluk erat Zahra. Astaga dia, Zahra pingsan bang. Dan segera Fadli pun mengeluarkan jas hujan, lalu menutupi tubuh Zahra untuk mencegah keadaan lebih parah.
Kondisi ini benar-benar membuat mereka harus survive dengan pijakan tebing selebar 3 jengkal berbatas jurang. Otak pun berpikir keras hingga tenaga terkuras. Mereka pun membaringkan tubuh Zahra pada pijakan berbatas maut dengan penjagaan yang ekstra. "Nu, air masih cukup gak? Masih 2 botol. Oke, kita lakukan apa yang kita bisa. Gas masih cukup dan parafin masih ada. Kita bisa bikin api untuk masak air sama masak." Kemudian mereka pun duduk berbaris, mengikuti garis pijakan tebing dengan kaki menggantung pada bibir jurang yang tersenyum. "Mata tetap awas ya." "Kita gimana?" Sambil menangis, dia mencoba bicara dengan suara pelan. Alit mencoba menenangkannya. "Kita akan aman. Tenang ya. Malam ini kita bermalam di sini." "Ibu." Dia menangis sesenggukan. "Kita pasti keluar dari sini. Kita tunggu terang. Tunggu bantuan datang." "Bang Alit, aku ingat ibuku, Bang." "Iya, besok kita pasti keluar dari sini. Bantuan sedang datang." Alit pun mencoba menenangkan dia yang nampak drop. "Lid, kita masak mie saja ya biar cepat. Sementara nunggu mie matang, ini kita ganjal dulu. Ini sudah kubuatkan energen. Yang penting anget dulu ya." Rara, ayo bangun." Alit pun mencoba menyadarkan Zahra yang masih tak sadar. Dia coba pangguk kepalanya. Perlahan pun dia bergerak dari sandarannya, lalu memangku kepala Zahra. Ayo minum pelan dulu ya." Alit mencoba memasukkan minuman hangat ke mulut Zahra. Perlahan Zahra pun menggerakkan jemari dan bibirnya. Terlihat kristal bening yang menetes dari matanya. Ia pun mencoba membuka mata. "Bang Alit, kita di mana?" "Jangan bicara dulu ya, istirahat saja." Lalu Zahra pun kembali memejamkan mata dan berharap setelah terbangun, keadaan akan membaik. "Lebih baik kita di sini saja dulu ya. Besok pagi kita coba untuk turun lagi ke danau. Sekarang kita istirahat dulu sebisa kita," kata Alit sambil mengeluarkan sleeping bag dari dalam kerilnya. "Aku nyesel lewat sini. Harusnya kita lewat Senaru atau Sembalun. Kalau begini sekarang gimana? Kalian aja nih yang mau pulang lewat sini," ucap Ibnu agak ketus seolah menyalahkan. Yang terlihat teraut sesal di wajahnya. "Lu tenang bro, gak ada satu dari kita yang ingin hal ini terjadi. Ini di luar kemampuan kita. Kita ini tim, jadi jangan saling menyalahkan," Fadli membalas dengan suara yang agak keras. "Kamu aja yang sabar. Bayangkan sekarang kita terjebak di atas tebing. Mau turun bahaya, mau naik juga bahaya. Dan di bawah sana kita nggak tahu gimana kondisi teman kita. Ya tapi kamu jangan nyalain kami juga dong." "Udah, bisa diem gak sih? Kita ini tim, gak usah saling nyalahin." Dia menyela karena omongan yang sudah semakin keras bisa menjadi masalah baru. Semua anggota tim saat itu benar-benar dalam keadaan lelah, lapar, ngantuk dan kedinginan. Saat perut tak terisi logistik, maka otak pun tak mampu berpikir logis. Emosi akan sangat mudah tersulut dan membara. Teman pun bisa seketika menjadi rival, bahkan mangsa. "Semuanya tenang ya. Yang terpenting saat ini adalah kita istirahat. Ibnu, aku mohon sabar. Insya Allah kita pasti segera keluar dari tempat ini." Dan Fadli, "Udah stop ya, jangan dijawab." Alit mencoba menengahi. Tak ada satupun dari mereka dapat beristirahat dengan lega malam itu. Tempat mereka duduk dan bersandar hanya berupa sebuah jalur padat tebing yang berbatas dasar Kawah Rinjani. Zahra yang tadinya memejamkan mata, sekarang terjaga karena mendengar guru sesekali menyala keringat dan kilat pun menawarkan pandangan sekilas. Sesosok bayangan hitam mengintai dari pelawangan Segara Muncar yang berada di sebelah tenggara puncak Rinjani. Segara Muncar identik dengan mitos yang berkembang di sebagian masyarakat Lombok
terkait dengan istana Dewi Anjani. Segara Muncar merupakan kawah mati berupa lautan pasir yang sangat luas dan gersang. Bang, seperti ada orang di atas sana. Mungkin itu bantuan. Gak mungkin ada orang di atas sana, Ra. Alit menimpali. Tak ada satupun dari tim yang melihat bayangan itu. Hanya Zahra seorang. Ayo istirahat. Setelah pagi kita butuh tenaga untuk turun lagi. Untuk memastikan keadaan Bang Ron. Zahra terus menatap ke arah pelawangan tersebut. Segaris cahaya mentari pagi menyinari pucuk Rinjani yang kemudian perlahan meninggi. Karena hujan semalam, pohon-pohon masih nampak merunduk. Tebing yang lembab mulai terhangatkan dan kini nampak berasap membawa aroma patricor yang menyelinap ke rongga hidung. Teman-teman, kita tunggu matahari meninggi dulu ya, baru kita turun. Sekarang tebing dan pijakan pasti masih agak licin. Kita jangan ambil risiko. Alit sebagai orang yang lebih tua mengambil alih posisi tim leader. Kini ia bertanggung jawab atas teman-temannya itu. Sesaat sebelum beranjak menuruni tebing, Zahra terserang mountain sickness atau biasa dikenal di kalangan pendaki, AMS. Zahra tertunduk dengan tangan kiri memegang lututnya. Kamu baik-baik saja, Ra? Aku pusing, Mbak. Pegangin. Kayaknya dia terkena mountain sickness. Alit pun bertindak cepat. Karena mengalami mountain sickness di tebing bisa berakibat fatal. Zahra pun akhirnya digamblok di punggung Alit agar dapat segera menuruni tebing supaya segera mendapati cukup oksigen. Perlahan, Alit pun membawanya menuruni tebing. 15 menit kemudian, Zahra pun mulai membaik. Bang Alit cukup. Kayaknya udah mendingan. Iya, tapi abang papa ya. AMS merupakan penyakit yang lazim terjadi di gunung karena kadar oksigen dan tekanan udara yang rendah. Pada kasus ringan, AMS dapat menyebabkan mual, muntah, pusing, sesak nafas, dan pingsan. Tapi pada kasus berat, AMS dapat menyebabkan edema otak, edema paru, bahkan kematian. Karena kondisi tubuh tidak mampu menyesuaikan diri terhadap ketinggian dengan kadar oksigen yang terlalu rendah. Jadi kita harus nunggu bantuan di danau nih. Ibnu seakan ingin segera pergi tanpa memastikan kondisi Bang Ron. Fadli pun agak tidak senang saat itu dengan nada bicara Ibnu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita nggak mungkin tinggalkan teman. Toh kita ini satu tim. Kalau ternyata Bang Ron masih hidup dan lagi menunggu kita untuk datang membantu, gimana? Iya, tapi kita turun dulu ke pintu hutan dan cari bantuan, bro. Terus mau ninggalin Bang Ron? Kalau kamu mau turun aja duluan sana ke pintu hutan. Jangan ajak kami. Kami akan turun memastikan keadaan Bang Ron dan menunggu sampai bantuan datang. Fadli agak ketus menanggapi Ibnu. Brengsek, kamu kok nyolot sih? Fadli dan Ibnu sudah sama-sama emosi. Mereka pun berhenti dan mata saling menatap tajam jauh ke retina masing-masing. Dengan segera Alit melerai mereka. Tidak bisa dibayangkan mereka baku pukul di atas ketinggian seperti ini. Kalian apa-apaan sih? Kalian mau berkelahi? Ayo lanjutkan. Siapa tahu setelah salah satu dari kalian jatuh kalian puas. Alit tampak geram melihat teman-temannya mulai tak terkontrol karena rasa lelah dan tekanan batin yang luar biasa. Setelah tampak tenang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah mereka pijakan menuruni trek yang sangat terjal di kondisi panas yang begitu terik. Memang sulit memprediksi cuaca di gunung. Setelah semalam diguyur air langit, kini dahi-dahi mereka mengkerut menahan panas dengan asin keringat sesekali tercicipi. Semakin tengah hari, terik semesta menyengat hebat. Daun rumput liar melinting, seakan menyembunyikan tubuh daunnya dari panas semesta.
Dandelion terbang terbawa angin menemani perjalanan mereka. Kemudian terbang jauh ke atas mengikuti arus angin. Katak-katak hutan berwarna merah dan kuning bersembunyi pada rekahan tebing berlindung dari panas. Warna cerah mempesona pada rekahan itu adalah pelangi-pelangi kematian karena kadar racun yang tinggi pada kulitnya. Hampir 3 jam mereka menuruni trek tersebut dan mereka merasakan lelah yang sangat, ditambah terik yang menyengat kulit. Karena panas yang menyengat, Ibnu bersandar di bawah tumbuhan semak yang orang barat biasa menyebutnya gimpi, atau orang lokal menyebutnya jelatang bulan atau jelatang api. Gimpi merupakan spesies tanaman beracun yang ditumbuhi bulu-bulu halus pada permukaan daun dan batangnya. Jika terkena kulit, maka akan terasa sangat gatal dan panas, seperti gigitan ribuan semut api. Tumbuhan semak gimpi dapat tumbuh hingga 2 meter, dengan ciri-ciri daun serupa daun waru, tapi agak lebar dan ditumbuhi bulu halus. Panas banget ya. Akhirnya kita sampai danau lagi. Ibnu pun melepas keril dan membuka bajunya, lalu memetik beberapa lembar daun tumbuhan gimpi. Ia mengipas-ngipaskan daun tersebut ke dada dan mengenai wajahnya. 1 menit kemudian, racun tumbuhan gimpi pun mulai bereaksi. Aduh, tolong liatin dong, keningku digigit semut nih. Dia pun melihat kening Ibnu, tapi tidak melihat adanya semut. Gak ada apa-apa. Beneran gatel nih. Duh, panas. Semua anggota tim pun kebingungan atas apa yang terjadi kepada Ibnu. Perjalanan yang mereka rasakan benar-benar seperti ujian yang bertubi-tubi. Bangron pun belum mereka temukan. Balsem, minyak kayu putih, hingga alkohol tidak mempan mengatasi rasa gatal dan panas yang sangat pada tubuh Ibnu itu. Bahkan mata sebelah kanan Ibnu tak terlihat karena kedua kelopak matanya membengkak dan bibirnya pun melebar 2 kali lipat. Masih beruntung bulu-bulu halus gimpi tidak terhirup. Jika masuk ke paru-paru, Ibnu bisa saja sesak nafas, bahkan tewas. Ibnu pun nampak sempoyongan karena reaksi alergi yang hebat dan nampak sulit bernafas. Ayo ke bawah pohon itu. Dia menunjuk salah satu pohon cemara yang paling teduh untuk membaringkan tubuh Ibnu. Fadli pun segera membopong Ibnu ke bawah pohon cemara itu. Mereka benar-benar bingung apa yang harus dilakukannya. Alit pun bingung. Di otaknya hanya terfikir air untuk kompres. Kita coba kompres dulu deh pakai air panas. Dia minta tolong masak air ya. Zahra bantu aku masak ya sekalian. Dia Zahra, agar tidak banyak waktu terbuang, aku sama Fadli cari posisi Bangron ya. Dan kalian rawat Ibnu. Perintah Alit agar dapat segera menemukan Bangron. Berjam-jam mencari. Pukul 4:30 sore, Bangron pun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas bebatuan dan tertahan pohon cemara yang sudah mati. Nampak bekas darah yang mengucur dari kepalanya yang terbelah. Batu di bawahnya pun berwarna merah gelap yang tertutupi darah yang mengering. Alit dan Fadli pun tak mampu membendung air mata atas kepergian teman seperjalanannya. Sambil terisak, mereka pun menutupi jasad Bangron dengan jas hujan dan karimat yang biasa digunakan pendaki. Kita harus diam di sini sampai bantuan datang. Kita juga harus temenin Bangron agar tidak ditemukan binatang, ucap Alit sesegukan yang melihat kondisi sahabatnya. Semua terasa seperti tidak nyata bagi Alit yang sangat dekat dengan Bangron. Bangron meninggalkan cita dan cintanya di kota yang sebulan lagi akan disahkan. Ia pun tak mampu membawanya turut serta ke alam berikutnya. Kawah Rinjani menjadi tempat di mana cerita tentang sahabat, cita, dan cinta diendapkan. Selamat jalan Bangron.